فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maka makna dari kalimat janazah adalah al-mayyit, orang yang meninggal dunia. Itu faedah secara bahasa yang kedua. As-saghirul mayyit min auladil muslimin. Muslimin yang meninggal dunia. Walam yablugh, yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh dari anak kaum muslimin, yajibu an yughassal, wajib dimandikan. Wa yukaffan, wajib dikafani. Wa yusalla, dan wajib disolati. Nah, ini dia para jamaah. Jadi janazah kecil belum baligh, anak kaum muslimin nya tetap sama. Mandikan iya, dikafani iya, disolati iya. Huwa qawlu amati ahlil ilm. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu yasiru khalfal janazah." Orang yang memakai kendaraan mengantarnya di belakang janazah. Jangan duluan. Ingat ini. Ini sunnahnya ini. Kalau memang harus pakai kendaraan. Kalau Nabi SAW lebih senang dia tidak pakai kendaraan. Kenapa? Aku malu katanya. Karena malaikat saja tidak pakai kendaraan mengantar jenazah. Ya, tapi sekarang pemakamannya jauh. Antum kan, Masya Allah, setengah mati tidak mengapa. Maka ini Nabi mengatakan, yang berkendara berjalannya di belakang janazah. Wal mashi yamshi khalfaha aw amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Adapun orang yang jalan kaki, dia bisa berjalan di belakang jenazah, bisa berjalan di depan jenazah, bisa berjalan di samping kanan jenazah, bisa berjalan di samping kiri jenazah, usahakan dekat. Ini masih tekas hadis ini. Nah, lalu ini poinnya. Wasaqtu yusalla alaihi. Bayi yang prematur. Apa? Bayi yang prematur disolat. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah, dan doakan orang tuanya ampunan dan kasih sayang. Syahidnya yang menjadi buktinya di sini adalah bayi yang prematur disolati. Ini bukti menunjukkan bahwasanya bayi muslim bapaknya belum baligh, hukumnya tidak ada bedanya dengan yang sudah dewasa. Ada hujan? Hujan nih? Allahumma shayyiban nafi'a. Faedah yang ketiga. As-saqtul ladzi
khuliqa min abawain muslimain. Bayi prematur dari orang tua muslim, idza nufikhat fihi ruh, yang sudah ditiupkan nyawa. Nah, berapa umurnya kalau tiupkan nyawa? 120 hari. Bayi prematur dari ibu bapak muslim yang sudah ditiupkan nyawa, yaitu yang sempurna 4 bulan atau lebih, yughassal wa yukaffan wa yusalla alaih. Dimandikan, dikafani, disolati. Baik, sebentar para hadirin. Poin ini. Apa bedanya dengan faedah yang kedua? Kalau faedah kedua, selama belum baligh. Berarti apa? Berumur setahun, berumur 2 tahun, berumur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Karena 7 baru mumayyiz, tapi belum baligh. Sekarang ini di bawahnya lagi, poin yang ketiga ini. Bayi prematur. Namanya prematur otomatis di bawah 7 atau katakanlah di bawah 9 bulan. Karena normalnya berapa? 9 bulan 10 hari. Di bawahnya itu prematur, meninggal dunia dari ibu bapak yang muslim, sudah ditiupkan nyawa. Ingat, minimal ditiupkan nyawa berapa? 4 bulan. Maka tidak ada bedanya dengan yang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati. Di sini sedikit para hadirin. Apa itu? Terkadang ada para muslimah bertanya, atau kita laki-laki bertanya, istri saya keguguran, bolehkah dia sholat atau tidak? Ada perincian, ini perinciannya. Kalau keguguran sudah 4 bulan naik ke atas, maka hukumnya nifas. Tidak boleh untuk sholat. Tidak boleh untuk puasa sampai suci. Tapi di bawah 4 bulan, maka istri itu hukumnya suci. Dan dia dikategorikan terkena penyakit. Kenapa? Karena bayi belum sempurna. Belum dikatakan manusia. Sebab belum ditiupkannya nyawa. Wah, ini dia. Jadi kalau ada yang keguguran di bawah 4 bulan, hukumnya suci. Tetap sholat, tetap puasa. Allahumma kecuali kalau bertepatan lagi dengan musim haid lain babnya. Ada lagi enggak poin dari faedah ini? Ada. Apa itu? Kalau terjadi operasi sesar. Kan banyak sekarang ya. Operasi apa? Sesar. Apakah istrinya dihukumi nifas atau tidak? Kalau ini kita berbicara lahir wajar. Artinya memang sudah bulannya. Tapi harus apa? Sesar. Tidak persalinan normal. Bagaimana hukumnya? Nifas atau tidak? Dijawab oleh para ulama kita. Kalau keluar darah, meskipun sesar, ada keluar darah dari jalur bayi lahir, tetap hukumnya nifas. Tapi kalau tidak keluar darah sama sekali, bersih, maka dia dihukumi tetap suci, wajib sholat, wajib puasa kalau ketemu Ramadan. Jelas ini? Jelas? Wanita yang operasi sesar melahirkan, kalau ada keluar darah dari jalur bayi lahir biasa, berarti hukumnya tetap nifas. Tapi kalau tidak ada keluar darah setetes pun tidak ada, bersih, maka dihukumi dia suci. Faedah yang keempat.
Wasaqtul ladzi lam tunfakh fihi ruh. Bayi prematur yang belum ditiupkan nyawa. Berarti kurang dari berapa? Kurang dari 4 bulan. La yushra' taghsiluhu. Tidak disyariatkan untuk dimandikan. Saya pernah lihat para hadirin. Kecil sekali. Masih lebih besar gelas ini. Kecil sekali ya. Kurang lebih lah pisang yang kecil. Kalau ada boneka itu ya, yang terbuat dari plastik itu kecil. Tapi nampak sudah. Bentuk manusia nampak. Ya. Nah, sekarang bayi prematur yang belum ditiupkan nyawa, tidak disyariat lalu meninggal dunia, tidak disyariatkan untuk dimandikan, tidak disyariatkan untuk dikafani, dan tidak disyariatkan untuk disolati. Wa huwa mujma'un alaih, sepakat para ulama ini. Ya, bayi prematur belum ditiupkan nyawa, tidak disyariatkan untuk mandikan, tidak disyariatkan untuk dikafani, tidak disyariatkan pula untuk disolati. Dan ini ijma' para ulama. Bisa terjadi? Kenapa tidak? Bisa terjadi. Ibunya mungkin kelelahan atau ada kelainan, belum ditiup nyawa, sudah keguguran. Yang kelima. In khasya an yadhubal janin inda taghsilihi. Apabila janin saat dimandikan khawatir tubuhnya pecah. Karena terlalu lembek atau karena ada penyakit. Kalau dikhawatirkan janin akan pecah saat dimandikan, yambaghi taghsiluhu bisabbil ma'i sabban raqiqan. Hendaklah dimandikan dengan siraman-siraman air yang lembut. Tidak usah keras. Wa yughassal fi lufafatin. Kalau memang khawatir lagi kena air aja pecah, lilitlah dia dengan kain kafan, siram dari luar. Sampai seperti ini syariat kita menghormati yang namanya manusia. Sekali lagi, jikalau bayi dimandikan, khawatir tubuhnya akan apa? Pecah. Maka cukup disiram dengan air dengan siraman yang ringan. Atau dililit dengan kain kafan dan disiram dari luar. Cukup. Yang keenam. Man butira minhu juz'un saghirun. Tubuh yang dipotong dengan ukuran kecil. Tubuh yang dipotong dengan ukuran kecil. Ka'isbi' seperti satu jari tangan. Ya, wasinnin atau giginya. Fala mani'a fi wad'ihi fin nafayat. Tidak mengapa untuk diletakkan di bak sampah. Artinya apa? Tidak harus dimakamkan, tidak harus. Jadi kalau ada potongan-potongan kecil dari tubuh itu tidak wajib untuk dimakamkan. Bisa terjadi? Bisa. Misalkan, qadarullah kita lagi di laut mancing.
Ada kapal yang tenggelam. Tiba-tiba kita nemu tahu-tahu apa? Ujung jari orang. Nah, ini tidak ada masalah. Andai kata dibiarkan. Wa indufina, andai kata pun kebumikan biasa. Tidak perlu mencari kuburan. Yang ke apa? 7. Tapi ingat ya, untuk yang potongan-potongan kecil dimakamkan atau ditimbun itu lebih utama. Tidak usah dibuang, mungkin bau nanti, mungkin orang jijik, mungkin orang takut. Dikebumikan lebih bagus. Tapi ingat, tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, dan tidak wajib untuk dimakamkan di pekuburan. Intinya hanya ditanam saja cukup bagus. Yang ke-7. Al-juz'ul kabiru alladhi quti'a min hayyin. Potongan tubuh yang besar dari orang yang masih hidup. Nah, ingat ini. Terjadi sekarang banyaknya amputasi ya. Potongan tubuh yang besar dari orang hidup seperti telapak tangan atau limpa atau kaki. Nasallallahu assalamu alaihi para jamaah. Kadang-kadang ya ada yang terkena diabetes atau katakan patah lah atau remuk. Tidak bisa lagi dipertahankan, ini bisa apa? Hancur, menjalar. Nah, potongan-potongan besar ini la tughassal. Tidak perlu dimandikan. Wala yajibu takfinuha, tidak wajib dikafani. Wala yusalla 'alaiha, dan tidak wajib disolati. Kenapa? Orangnya masih hidup. Orangnya masih apa? Masih hidup. Karena tadi di awal mengatakan potongan besar dari tubuh yang dipotong dari orang masih hidup. Seperti telapak tangan, limpa, hati, kaki, tangan. Tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dikafani. Tidak wajib disolati. Wa innama yajibu laffuha fi khirqatin wa dafnuha fi maqabiril muslimin. Yang wajib adalah dibungkus dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Li'annah muhtaramah. Karena ini anggota tubuh terhormat. Jadi wajib dibungkus, kemudian dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Tayyib. Yang ke-8. Idza mata muslimun walam yujad minhu siwa ba'dhihi. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan jasadnya tidak tersisa kecuali sebagian saja. Terjadi ini? Terjadi ini? Terjadi enggak? Jadi ada kaum muslimin meninggal dunia tidak tersisa jasadnya kecuali sedikit dari jasad yang ada. Waktu pesawat yang meledak di laut. Kan ada ditemukan ya. Ada tangan. Adakah kaki? Ada ditemukan. Bagaimana kita ini? Fa innahu yughassal, mandikan. Wa yukaffan, kafani. Wa yusalla alaihi, salati. Sawa'un kana al-mawjud aktsaruhu au juz'un min ajza'ihi. Entah yang tersisa itu kebanyakan tubuhnya atau bagian kecil dari tubuhnya. Li'anna juz'al muslim lahu hurmatuh, karena bagian tubuh orang Islam itu terhormat. Sekali lagi, apabila seorang muslim meninggal dunia
tidak tersisa tubuhnya kecuali bagian kecil. Maka apa? Dimandikan, dikafani, disolati. Entah yang ada itu sebagian besar dari tubuhnya atau sebagian kecil dari tubuhnya, karena bagian tubuh muslim tetap dimuliakan, tetap terhormat. Nah, itu sebabnya para hadirin, apabila orang menggali liang lahat harus hati-hati. Kecuali sistem lahat yang baru-baru, yang sudah menggunakan beton ya. Tinggal buka betonnya, ambil, taruh tempat lain. Tapi kalau sistem pekuburan zaman dulu, gali tanah, masukin, nanti sudah sempit tanah, yang ada digali. Apa kata Nabi SAW? Kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama artinya mematahkan tulang orang hidup. Ayo. Berat ini apa tidak? Berat. Maka oleh karena itu, ya, berapapun bagian tubuhnya muslim yang meninggal dunia ini tetap dimandikan, dikafani dan disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Poin yang ke-9. Wa in taqatta'a muslimun bisababi hadithin. Jikalau tubuh seorang muslim lebur karena apa? Hadis. Ada kecelakaan. Au bisa babi taqti'is siba, atau karena dia dimangsa oleh binatang buas, macan. Wajib taghsilu ajzaihi. Maka yang tersisa itu wajib dimandikan, dikafani dan disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini para jamaah, mulia namanya tubuh kita ini. Itu sebabnya kita dilarang jangan duduk di atas kuburan orang. Nah sekarang bagaimana kalau antum hidup, kita didudukin sama orang. Ya, adat kita di sini bagian timur ini dipegang kepala kita saja bagaimana? Hah? Nah sekarang apalagi antum didudukin? Itu sebabnya Nabi SAW, wala tajlisu alal kubur, jangan duduk di atas kubur. Ini potongan kecil dari tubuhnya karena tabrakan, karena kecelakaan. Mandikan, kafani, solati, kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Yang ke-10. Man ta'adzara ghusluhu, orang yang tidak bisa dimandikan. Atau jenazah yang tidak bisa dimandikan. Li'adamil ma, karena tidak ada air. Au lil khawfi alaihi minat taqattu, atau dikhawatirkan tubuhnya apa? Hancur. Kal majdzur, seperti orang yang terkena penyakit kusta. Kan kusta itu tubuhnya apa? Sedikit demi sedikit apa? Terlepas. Nah sekarang, orang yang tidak bisa dimandikan karena tidak ada air, atau dikhawatirkan tubuhnya tercabik-cabik, atau tubuhnya apa? Hancur, seperti orang yang terkena kusta, awil muhtariq, atau orang yang terbakar, atau orang yang tenggelam, sudah sekian lama di laut, begitu diangkat kadang-kadang apa? Ngelupas. Coba lihat, seperti ayam lah, lama-lama di dalam air yang mendidih bagaimana? Sedikit demi sedikit bisa apa?
pecah dan lebur. Ya, atau likaunil mar'ati bainar rijal war rijal bainal mar'ah. Atau yang mati ini laki-laki dan tidak ada atau yang mati ini laki-laki berada di tengah komunitas perempuan, tidak ada laki-lakinya. Atau perempuan yang meninggal dunia berada di komunitas laki-laki, nggak ada perempuan sama sekali. Walam yujad gulamun mumayyizun yaghsiluhu, dan tidak ada anak yang mumayyiz yang bisa memandikannya. Nanti saya jelaskan sedikit ini. Tidak ada anak yang mumayyiz yang bisa memandikannya. Nah, berarti apa para jamaah? Mundur sedikit. Kenapa? Berarti apa? Misalkan ada mayit perempuan. Si perempuan ini sebatang kara. Matilah dia. Kita tahu tadi apa? Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, yang boleh silang suami istri. Sekarang ini sebatang kara si perempuan ini meninggalnya di komunitas laki-laki. Enggak ada sama sekali sudah perempuan. Nah, kita cari yang memandikannya dari laki-laki ini yang umurnya masih 7 tahun ke bawah. Dia yang diajar oleh orang dewasa. Begini caramu memandikan dia. Begini, kenapa mumayyiz ini masih tidak tahu namanya aurat besar apa? Masih umur 7 tahun. Tidak tahu apa-apa. Nah, kalau ini ternyata tidak ada ini, la yajibu an yuyammam, tidak wajib untuk ditayamumkan. Berarti apa? Ya sudah, kapani langsung, kemudian solati dan makamkan. Kenapa demikian? Lianna ghassalal mayyiti la litanzib la li raf'il hadath. Karena ingat, memandikan jenazah itu untuk membersihkan dia, bukan menghilangkan hadas. Ini penting poinnya nih para jamaah. Memandikan jenazah itu tujuannya apa? Membersihkan jasadnya, bukan tujuannya mengangkat hadas. Beda kan kalau kita hidup ya. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, kita berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau kita junub atau wanita habis haid, habis nifas, atau mimpi basah, kita mandi untuk apa? Bukan membersihkan diri, menghilangkan hadas. Tapi untuk jenazah, memandikan jenazah itu adalah untuk membersihkan, bukan menghilangkan hadas. Dengan demikian, yang tidak bisa dimandikan tidak perlu untuk ditayamumkan. Nah, orang hidup dia tidak bisa untuk mandi besar. Pindah hukumnya kepada apa? Tayamum. Apa dalilnya? Kisah Umar bin Khattab dan Ammar ibn Yasir. Diutus oleh Nabi dalam suatu keperluan. Tiba-tiba Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab mimpi basah. Bingung sahabat nih sekarang nih. Umar, bagaimana Umar? Nah, saya nggak usah sudah katanya. Kalau Ammar, main otaknya Ammar nih. Kalau kita mandi, semua tubuh kita kena air. Nah, berarti sekarang kita ini nggak ada air, semua tubuh kita kena debu. Akhirnya apa? Buka baju. Setelah itu guling-guling di padang pasirnya. Ceritalah ke Nabi SAW. Nabi tertawa. Ya Ammar, cukup. Engkau tepuk debu itu, kemudian usap muka, usap tangan sampai pergelangan, selesai. Nah ini dia para jamaah. Kenapa? Itu untuk mengangkat hadas. Ketika air tidak bisa, pindah kemana?
tayamum. Tapi untuk orang yang mati tidak bisa dimandikan dengan uzur-uzur yang tadi, tidak perlu pindah dari air ke debu. Kenapa? Orang mati dimandikan untuk dibersihkan, sementara orang mati itu tidak memerlukan mengangkat hadas. Kalau kita tanya sekarang, debu itu bisa membersihkan apa tidak? Justru tambah apa? Dalam kasat matanya namanya kena debu ya tambah apa? Tambah kotor, bukan tambah bersih. Itu sebabnya Nabi mengatakan mandikan 3 kali, mandikan 5 kali. Kalau diperlukan, berarti apa? Kalau terus keluar kotorannya, ya sudah 5 kali kan dia. Atau belum bersih, badannya besar. Nah, ini dia. Baik. Wa yu'ayyiduhu, yang mendukung pernyataan tadi, mayit dimandikan untuk dibersihkan, bukan untuk dihilangkan hadasnya. Hadis ini, mandikan 3 kali. Terus apa lagi? Mandikan 5 kali. In ra'aitun nadzalik, kata Nabi, kalau kalian lihat. Ini menunjukkan bahwasanya memandikan jenazah itu tujuannya membersihkan, bukan tujuannya menghilangkan al-hadath. Faedah yang ke-11. Al-masyru' fi haqqi man ta'azzara ghusluh. Perkara yang disyariatkan bagi orang yang tidak bisa dimandikan, atau jenazah yang tidak bisa dimandikan, maka disyariatkan an yukaffan, dikafani, wa yusalla alaihi, disolati, wa yudfana, dan dimakamkan, Lanjut. Kelanjutannya, wa in yuyammama ihtiyatan. Tapi andai kata ditayamumkan tadi ya. Andai kata ditayamumkan yang tidak bisa dimandikan itu, ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian, wa khurujan minal khilaf, supaya kita keluar dari perselisihan para ulama, fahasanun, maka hukumnya bagus. Ya, konsep dasarnya tadi itu. Orang tidak bisa dimandikan karena air nggak ada, atau karena hancur tubuhnya, atau dia perempuan di komunitas laki-laki nggak ada yang mumayyiz memandikan, atau dia laki-laki di komunitas perempuan tidak ada yang mumayyiz memandikannya. Kaidah dasarnya tidak perlu pindah ke tayamum, karena jenazah dimandikan untuk dibersihkan, bukan untuk dihilangkan hadasnya. Tapi kalau kita ingin keluar dari perselisihan para ulama, karena ada perbedaan, sebagian mengatakan pindah ke tayamum, sebagian mengatakan tidak perlu, maka untuk keluar dari khilaf silahkan tayamumkan dia, ini bagus. Ini hukumnya boleh dan bagus. Yang ke-12. Asy-syahidu la yughassal. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Apa? Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan.